Drama perang di Teluk Parsi sekarang sedikit mereda setelah berkali-kali Presiden Donald Trump mengajak Iran untuk gencatan senjata, mengajak Iran untuk berdialog, berdiplomasi, tapi berkali-kali juga ditolak oleh pihak Iran. Wajar sih kalau Iran bersikap terus-menerus menolak ajakan gencatan senjata dari Trump. Pertama karena memang Amerika ini dikenal atau Iran punya pengalaman buruk soal diplomasi dengan Amerika. Kita ingat dong, serangan ini kan terjadi di tengah-tengah dialog untuk berdiskusi soal hal-hal yang ingin disampaikan oleh Amerika, misalnya soal pengayaan uranium nuklir. Kan itu, dialog masih berlangsung, dialog sedang dalam proses kesepakatan, tetapi di tengah-tengah itu Amerika tiba-tiba menyerang Iran. Orang menganggapan serangan ini karena dikomporin sama Netanyahu, dikomporin sama Israel. Israel nggak mau ada kesepakatan antara Iran dan Amerika. Israel maunya Amerika menyerang Iran karena dia nggak berani nyerang sendirian. Nah, setelah perang panjang selama hampir 40 hari, lalu kemudian dunia babak belur, Amerika babak belur, Israel babak belur, demikian juga banyak fasilitas Iran yang hancur. Akhirnya sekarang gencatan senjata disepakati untuk dimulai. Selama 2 minggu atau 2 pekan ke depan, pembicaraan antara pihak Amerika dengan pihak Iran itu dimulai. Menariknya adalah sebelumnya kan Trump mengajukan ada 15 syarat untuk gencatan senjata dan pasti semua 15 syarat itu merugikan Iran. Dan Iran nggak mau. Iran nggak mau berdialog atau berdiplomasi atau berunding di tengah ancaman, di tengah pistol yang diarahkan ke kepalanya. Jadi ditolak terus-terusan. Nah sekarang kayaknya Trump udah mulai nggak kuat. Kenapa? Karena desakan politik di internal Amerika sudah sedemikian keras terhadap Trump. Ada 8 juta orang kemarin yang berdemo dengan slogan No King, No Trump. Dan semuanya mendesak Trump menghentikan kegilaannya dan petualangannya di Teluk Parsi. Dengan desakan kayak gini dan juga dengan harga minyak yang melonjak gila-gilaan yang pasti menyebabkan banyak rakyat Amerika sengsara, Trump akhirnya melunak. Melunak dalam artian mau berdialog, mau berunding dengan basis 10 poin proposal yang diajukan Iran. Ini kan menarik. Kalau kita perhatikan bahwa semua poin yang diajukan oleh Trump ditolak sama Iran dan sekarang mereka mau berunding dengan basis membicarakan 10 poin yang disampaikan oleh Iran. 10 poin itu adalah komitmen Amerika untuk memastikan nggak ada lagi agresi, nggak ada lagi nyerang-nyerang Iran, nggak ada lagi membuka front pertempuran dengan Iran karena menyerang negara lain yang berdaulat sesungguhnya adalah kejahatan. Menyerang tanpa provokasi sesungguhnya adalah tindakan biadab menurut ukuran standar hukum internasional. Iran nggak mau lagi diperlakukan seperti bangsa pesakitan yang gampang diserang. Iran bukan Irak, Iran bukan Libya, Iran bukan Venezuela. Mereka yakin bisa menghadapi manuver militer, manuver senjata Israel dan Amerika dengan kemampuannya sendiri. Itu poin pertama. Poin kedua adalah kontrol Iran. Ada pengakuan terhadap kontrol Iran yang berkelanjutan atas Selat Hormuz. Nah, ini lucu. Kenapa lucu? Karena sebelum perang kan Selat Hormuz itu ya jalur perdagangan dunia. Nggak ada, semua kapal bebas-bebas saja keluar masuk di selat sempit di wilayah Teluk itu. Sekarang justru Iran menegaskan bahwa kalau mau berdialog atau kalau mau berdiplomasi, basisnya adalah salah satunya pengakuan atas kontrol Iran terhadap selat yang sempit itu.
Jadi ini menandakan bahwa positioning Iran dalam konteks ini, dalam konteks Selat Hormuz ini menarik karena memaksa Trump untuk mengakui kontrol itu. Kan kemarin pernah juga tuh ada drama di Senat Amerika ketika Trump meminta penambahan budget perang sebesar 200 miliar dolar Amerika. Tujuannya apa? Tujuannya membuka Selat Hormuz. Diketawain sama Senat Amerika, terutama dari Partai Demokrat. Lah, gimana sih lo minta dana 200 miliar dolar untuk perang ini dan tujuannya membuka Selat Hormuz? Kan sebelum perang malah Selat Hormuz itu nggak ketutup sama sekali. Sekarang tujuan perang lo membuka Selat Hormuz. Ini kan lucu. Yang ketiga, poin ketiga adalah penerimaan hak pengayaan nuklir Iran. Iran berkali-kali sebelumnya sudah meyakinkan dunia bahwa mereka hanya akan menggunakan teknologi nuklir untuk kebutuhan sipil, bukan untuk membuat senjata. Misalnya untuk pembangkit listrik, untuk teknologi-teknologi yang sifatnya sipil, bukan untuk pembuatan senjata. Kita ingat Imam Khomeini, Bapak Republik Islam Iran, sejak revolusi tahun 1979 sudah mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya menggunakan atau membuat senjata nuklir. Dan fatwa ini dilanjutkan oleh pengganti Imam Khomeini, yaitu Imam Ali Khamenei. Jadi, pada masa Imam Khomeini maupun masa Imam Ali Khamenei, masyarakat Iran atau pemerintahan Iran mengikuti fatwa tersebut. Artinya ada jaminan keagamaan karena Iran ini adalah Republik Islam Iran, sebuah negara yang dibangun berdasarkan sendi-sendi keagamaan menurut keyakinan sebagian besar masyarakatnya. Ada jaminan keagamaan bahwa Iran tidak akan memproduksi senjata nuklir. Tetapi Israel dan Amerika, karena memang dasarnya orang yang nggak percaya ya, tetap nggak percaya, tetap mau meyakinkan dunia bahwa, atau meyakinkan dirinya bahwa Iran nggak akan membangun senjata nuklir. Nah, pada zaman Obama, ketika Barack Obama menjadi presiden Amerika Serikat, itu Iran sama Amerika sudah duduk bareng, sudah membahas bagaimana ada pengawasan terhadap industri nuklir Iran. Pengawas-pengawas internasional datang, bisa ngeliat, ini loh industri nuklir kita, ini loh target kita untuk cuma sekedar menjadikan nuklir sebagai supporting fasilitas sipil, sebagai energi untuk menggerakkan infrastruktur sipil, bukan untuk senjata. Karena itu Iran membuka diri terhadap lembaga-lembaga nuklir dunia datang mengawasi dan segala macam. Jadi pada zaman Obama, tanpa satu peluru pun Amerika yang keluar, nggak ada masalah soal nuklir. Perjanjian sudah dibuat. Kucuk-kucuk datang ini Donald Trump. Mereka atau Trump robek-robek semua perjanjian Iran dengan Obama. Lalu kemudian membuat dialog atau perjanjian atau kesepakatan baru yang intinya merobek-robek perjanjian Iran dan Amerika pada zaman Obama. Pembicaraan dimulai, lalu di tengah-tengah pembicaraan diserang oleh Israel dan Amerika. Nah, dari poin kesekian, dari poin 10 poin yang Iran minta sebagai basis dialog perang saat ini, salah satunya adalah pengakuan internasional atau pengakuan dunia internasional terhadap hak Iran untuk mengembangkan nuklirnya, untuk mengembangkan energi nuklirnya, sama seperti negara-negara lainnya. Kenapa cuma gua yang dipermasalahkan? Kalau soal senjata nuklir harusnya Israel yang dipermasalahkan, karena Israel itu punya senjata nuklir yang clear, bocorannya sudah ada di mana-mana, kalaupun nggak disampaikan secara langsung seperti kepemilikan Amerika, seperti kepemilikan nuklir Rusia, Korea Utara, Cina, atau Prancis, atau Pakistan. Israel jelas-jelas punya senjata nuklir dan isu tentang ini sudah menjadi rahasia umum dunia, tapi kenapa cuma Iran yang dipermasalahkan? Itu adalah poin-poin yang kemudian poin berikutnya adalah pencabutan semua sanksi utama.
Ini seru. Tahu nggak? Selama 40 tahun lebih, Iran itu diembargo oleh Amerika. Artinya apa? Artinya Amerika menghalangi semua transaksi internasional yang dilakukan dunia terhadap Iran. Misalnya, semua fasilitas pembayaran dunia nggak boleh. Dan orang-orang atau negara-negara yang berdagang sama Iran itu akan kena teguran Amerika. 40 sekian tahun Iran diembargo. Dan Amerika pada saat kemarin mungkin yakin, lah ini kan negara yang diembargo, nggak bisa apa-apa dong. Kalau diserang sebentar juga bubar. Ternyata enggak. Justru embargo Amerika kemarin yang membuat Iran bisa mandiri. Oke, dia nggak bisa beli teknologi dari tempat lain karena negara lain nggak mau jualan sama Iran akibat hukum Amerika. Akhirnya mereka bikin teknologi sendiri. Mereka bikin pabrik-pabrik sendiri. Mereka bikin mobil sendiri. Mereka bikin motor sendiri. Dan puncaknya mereka mampu menciptakan teknologi senjata sendiri yang sekarang bikin Amerika dan Israel terengah-engah. Ini negara yang diembargo, hitungannya negara miskin dalam kacamata Amerika atau Israel, hitungannya nggak mungkin dong bisa sekuat ini. Ternyata justru di tengah embargo, Iran mampu membangun kemandirian maksimal sehingga nggak bergantung pada teknologi persenjataan dari luar. Mungkin ada kerjasama dengan Rusia, kerjasama dengan Cina, tetapi tentu saja kerjasamanya di belakang layar. Ini yang menarik, dan akhirnya embargo itu tidak efektif untuk merusak atau menghancurkan negara seperti Iran. Negara yang punya integritas, negara atau bangsa yang punya harga diri, bangsa yang rata-rata IQ-nya itu nomor 2 tertinggi di dunia. Jauh melampaui Amerika, jauh melampaui rata-rata IQ orang Israel, jauh melampaui rata-rata IQ orang Indonesia. Tapi ya begitu, kemampuan dan kemandirian Iran ini menjadi sebuah tolak ukur sekarang. Ternyata negara-negara besar seperti Amerika pelan-pelan ngeri juga. Nah, ada banyak pasal atau banyak poin yang mungkin nggak kita bahas langsung pada saat ini. Tetapi poin-poin yang paling krusial salah satunya adalah Iran menuntut agar Amerika itu memberikan kompensasi akibat kerugian perang karena diserang oleh Amerika dan Israel. Kalau ini dibicarakan tentu saja kan menjelaskan siapa negara yang pada akhirnya mengakui harus mundur dari medan perang. Kompensasi itu merupakan pengakuan bahwa gue salah, yaudahlah gue bayar ganti rugi, kan gitu. Dan ada satu poin lagi yang menarik, Iran meminta kepada Amerika untuk cabut dari Teluk Persia, menghentikan operasi pangkalan-pangkalan militernya yang selama ini ada di Kuwait, selama ini ada di Qatar, selama ini ada di Uni Emirat Arab, atau selama ini ada di Bahrain dan Saudi Arabia. Ini pangkalan-pangkalan yang digunakan oleh Amerika untuk menyerang Iran. Karena itu, lo harus lari dari sini. Lo harus ngebungkusin ransel lo untuk pergi dari sini. Kenapa? Karena ketika lo di sini, sebetulnya lo nggak menjamin keamanan, lo justru pembuat kekacauan. Karena itu, go, pergi, pulang ke Amerika, urusin negara lo sendiri, jangan ngurusin kawasan yang memang jauh dari tempat lo. Soal mekanisme perdagangan di situ, yuk diatur oleh negara-negara Teluk sendiri. Soal mekanisme pertahanan, yuk diatur oleh negara-negara Teluk sendiri. Itu beberapa poin penting yang menjadi inti pembahasan 2 minggu ke depan. Apakah nanti akan ketemu jalan keluar atau titik temu, kita nggak tahu. Tapi yang pasti, perang itu sebetulnya ada 2 wajah. Perang di lapangan itu kemenangannya mungkin kemenangan taktis. Misalnya ketika Israel membombardir Gaza gitu kan. Itu merasa menang kan karena musuhnya ibu-ibu, perempuan, anak-anak yang dibunuhi oleh mereka. Merasa yakin, merasa menang. Itu
kemenangan taktis. Ketika Amerika menculik Maduro, presiden Venezuela, merasa menang karena menang secara taktis berhasil mengintervensi negara lain. Kemenangan taktis diukur di medan perang, tapi pada konteks peperangan sekarang, siapa yang bisa mengatakan bahwa satu pihak menang secara taktis? Enggak, semuanya babak belur. Pangkalan-pangkalan udara Amerika di Teluk semuanya luluh lantak. Fasilitas yang terafiliasi dengan Amerika hampir seluruhnya babak belur di Teluk. Amerika menanggung kerugian besar. Israel juga gitu. Banyak sekali industri militer Israel, banyak sekali industri strategis Israel yang luluh lantak akibat rudal Iran. Sama, Iran juga kayak gitu. Banyak sekali gedung yang hancur, banyak sekali fasilitas yang rusak, banyak sekali korban yang diderita oleh Iran. Sehingga secara taktis susah untuk mengatakan mana nih negara yang menang. Tetapi itu kemenangan militer taktis. Dalam perang ada yang disebut dengan kemenangan strategis, yaitu apa dampak politik terutama di dalam negeri masing-masing ini terhadap langkah perang tersebut. Kita lihat, ketika awal perang, slogan yang dikeluarkan oleh Trump, oleh Netanyahu, perang ini tujuannya untuk regime change, mengganti rejim. Iya, Imam Ali Khamenei terbunuh pada hari pertama perang. Tapi apakah rejim berganti? Ternyata tidak. Malah Iran mengkonsolidasi kekuatan elitnya. Sekaligus terjadi konsolidasi luar biasa dari masyarakatnya. Masyarakat Iran berbondong-bondong untuk menyatakan dukungannya pada pemerintahan yang sedang berperang melawan para agresor. Jadi tujuan regime change, tujuan untuk mengganti rejim itu cuma berhasil membunuh seorang pemimpin tertinggi Iran, Imam Ali Khamenei, tapi tidak mengubah keadaan apa-apa di Iran. Itu secara politik, Iran memiliki kemenangan strategis minimal di dalam negerinya. Dukungan publik masyarakat Iran pada pemerintahan ini justru makin menguat, justru makin solid. Kita lihat banyak sekali beredar video di mana rakyat Iran di desa-desa, rakyat Iran di perkampungan-perkampungan kecil mendatangi tempat untuk menyerahkan perhiasannya, menyerahkan tabungannya, menyerahkan uangnya untuk disampaikan kepada pemerintah yang sedang butuh biaya untuk perang. Nah, kalau ini gambarannya berarti dukungan masyarakat Iran terhadap pemerintah yang sedang berkuasa itu kan maksimal. Anak-anak kecil bawa celengan, pecahin di situ, uangnya langsung diserahkan kepada negara. Nenek-nenek datang sambil mendekap fotonya Imam Ali Khamenei, mencopot cincin emas dari tangannya untuk diserahkan kepada negara agar bisa membantu memenuhi biaya perang ini. Coba perhatikan apa respon rakyat Amerika terhadap perang ini. 8 juta orang berbaris di berbagai kota-kota besar Amerika, di New York, di Chicago, di Los Angeles, hitung berbagai kota besar di Amerika. Mereka datang menyerukan untuk melengsarkan Trump. Mereka datang untuk menyerukan penghentian perang. Artinya secara strategik, langkah Trump untuk menyerang Iran itu, ia gagal. Kenapa? Sama sekali nggak mendapat dukungan internal di Amerika. Bahkan sekarang, ketika gencatan senjata itu 2 minggu ini sudah disetujui, para senator dari Partai Demokrat tetap menuntut Trump untuk dimakjulkan, tetap menuntut Trump untuk di-impeachment. Itu yang terjadi di Amerika. Lalu bagaimana yang terjadi di Israel? Sama, jutaan warga Israel, selain mereka sembunyi di bunker, mereka juga lari ke luar negeri. Mereka juga menyelamatkan diri ke luar negeri. Dan mulai banyak suara di internal Israel untuk teriak-teriak agar Netanyahu diganti. Sebetulnya ya, jauh sebelum perang ini, Netanyahu tuh sudah punya kasus korupsi di internal Israel yang sedang diselidiki.
di Senat Israel yang sedang diselidiki, di DPR Israel yang sedang diselidiki. Jadi Netanyahu sebelum perang ini sudah punya kasus korupsi, sudah pengen ditumbangkan di internal politik Israel. Lalu untuk mengalihkan isu mereka nyerang Iran. Dan sekarang ternyata kepercayaan pada Netanyahu di dalam negerinya ya goyang. Kenapa? Karena mereka nggak mengira negeri Persia mampu meluluhlantahkan Haifa, mampu meluluhlantahkan Tel Aviv, mampu meluluhlantahkan semua kota-kota besar Israel. Jadi kalau kita lihat dari sudut strategik, justru Iran mendapat simpati dunia, justru Iran mendapat simpati internal. Amerika di internal babak belur, bahkan sekutu-sekutu setianya sendiri di NATO nggak mau ikutan, meninggalkan Amerika sendiri dengan ulahnya sendiri untuk menyerang Iran. Spanyol, Prancis, Inggris, Itali nggak mau terlibat. Spanyol bahkan terang-terangan Perdana Menterinya. Pada perang ini, kata Perdana Menteri Spanyol, saya berdiri bersama rakyat Iran dan rakyat Palestina yang sedang berperang melawan agresi. Jadi nggak bisa lagi dibolak-balik logikanya bahwa mereka yang melakukan agresi, lalu mereka yang teriak-teriak minta bantuan dari negara-negara lain. Orang-orang Eropa itu mencibir sama Trump. Lah, lu yang nyerang, lu yang teriak-teriak minta bantuan, cengeng banget sih, hadepin aja sendiri. Ketika Trump ngadepin sendiri, dia stres. Kenapa? Ternyata Iran bukan bangsa yang gampang ditundukkan, bukan masyarakat yang gampang diancam-ancam, bukan komunitas yang gampang dipersekusi. Perlawanan sangat keras. Dan tentu saja kita bersyukur perang ini sedikit mereda. Mudah-mudahan lalu lintas kapal di Selat Hormuz semakin terbuka dan kemudian perdagangan dunia bisa lebih sehat lagi, harga minyak stabil lagi agar tidak mencekik ekonomi seluruh dunia. Ini menggambarkan bahwa dunia sedang berubah. Amerika boleh menyombongkan diri sebagai negara terkuat di dunia, negara dengan militer paling hebat. Amerika punya Rambo yang dalam filmnya dia sendirian bisa ngacak-ngacak seluruh orang di Vietnam. Tapi Rambo itu sebetulnya cuma di film. Amerika kalah di Vietnam. Dan apakah ada Rambo lagi nanti yang digambarkan oleh Hollywood mampu mengacak-ngacak Iran? Enggak. Dunia akan tertawa terbahak-bahak apabila nanti ada film Hollywood dengan tokoh sejenis Rambo yang mengatakan Amerika berhasil mengalahkan Iran cukup dengan satu orang, Sylvester Stallone. Itu amat sangat lucu. Realita berbeda dengan film Hollywood. Realita berbeda dengan imajinasinya Trump. Dan Trump harus juga melihat kenyataan sebagai kenyataan. Inilah yang terjadi saat ini. Dunia sedang berubah. Israel nggak bisa lagi pongah petantang petenteng merasa paling benar di tanah Arab. Amerika nggak bisa lagi petantang petenteng mengatakan bahwa militer gua nggak terkalahkan. Lo lawan Iran aja teriak-teriak, kaing-kaing, gimana sebagai negara tidak terkalahkan. Dan yang paling menarik, negara-negara Teluk yang selama ini merasa aman karena ada pangkalan militer Amerika di negerinya, sekarang malah bingung. Kenapa? Justru karena ada pangkalan militer inilah negara gua rusak. Negara gua babak belur diserang oleh rudal Iran. Jadi mendingan gak usah pakai pangkalan militer Amerika. Usir orang-orang Amerika dari tanah Teluk. Lalu mereka bisa merumuskan keamanan negerinya sendiri. Dan kita sedang melihat ada perimbangan kekuatan. Dunia sedang menuju titik equilibrium baru sehingga tarikannya sudah menuju ke tengah. Amerika harus belajar, Israel harus belajar. Jangan mentang-mentang karena alam tidak suka sama orang sombong, sama negeri yang sombong, sama bangsa yang sombong. Gue Eko Kuntadi, masuk Pak Eko. Terima kasih.